kita di Cerita Rasya. Kemarin saya sudah bikin 2 bagian dari bentuk manipulatif ya. Ada yang dimanipulatif dalam bentuk percintaan, pertemanan. Ini part 3 alias yang bagian terakhir, yaitu dalam bentuk manipulatif dalam bentuk hubungan pekerjaan. Oke, teman-teman pasti suka ngerasa ya kalau entah kita yang jadi si manipulator atau mungkin kita yang dimanipulasi, biasanya pasti akan terjadi karena ya memang ini adalah hubungan interpersonal yang bisa terjadi dengan siapapun ya, dalam hubungan percintaan, pertemanan, dan pekerjaan. Manipulasi itu bisa terjadi di semua lini. Oke, kita bahas yang pertama ya, bentuk manipulasi dalam hubungan pekerjaan. Oke, yang pertama adalah siapa yang suka muter balikin fakta? Ayo, siapa yang suka muter balikin fakta? Biasanya pandai bohong, gampang banget berbohong, suka membuat alasan, terus suka menahan informasi yang penting. Siapa yang punya teman yang kayak gitu, atau kalian yang suka menahan informasi yang penting supaya terlihat seolah-olah teman kita atau siapapun itu merasa bersalah? Hati-hati ya, muter balikin fakta apalagi dalam hubungan pekerjaan itu riskan sekali karena akan berefek dan berimbas dari hasil pekerjaan sendiri. Nah, biasanya kalau hal ini terjadi, dia ini suka banget untuk membuat orang lain merasa terpojok, merasa yang disalahkan, merasa terpojok, sehingga dia seolah-olah menjadi lebih berkuasa dari orang yang disalahkan atau orang yang telah dimanipulasinya. Ini satu ya, jadi dia suka memutarbalikkan fakta. Ayo, kamu punya sifat itu nggak? Atau mungkin teman di pekerjaan kamu punya itu. Yang kedua adalah suka memberikan humor negatif. Humor negatif itu kayak apa ya? Sarkasme. Jadi dia suka banget, kelihatannya tuh humornya biasa, sepele, tapi sebenarnya itu negatif bentuknya, supaya terlihat kita atau siapapun yang dituju oleh si manipulator ini merasa jauh lebih buruk, terlihat lebih buruk, dan dia ini yang lebih kompeten. Mungkin salah satu contohnya gini, pekerjaan kayak gitu aja masa sih nggak bisa? Kamu mah nggak bisa ngapa-ngapain, katanya S1-nya nih jangan-jangan ijazahnya nyolong. Nah, ini kan mungkin terdengar guyon atau bercanda atau hal-hal yang bisa dibercandakan, atau komentar yang nggak ngenakin ya. Kalau saya sih bilangnya ini udah komentar pedas ya, karena kan dia sudah menyerang individunya, terus seolah-olah dibuat, dikemas sedemikian rupa menjadi humor. Padahal hal ini tuh secara tidak langsung memang sengaja dilakukan dia, supaya apa? Supaya orang lain akhirnya membandingkan dirinya dengan dirimu, dengan siapapun itu yang memang sedang dituju oleh si manipulator tersebut. Jadi biasanya tuh yang dituju tuh hal-hal yang nggak penting gitu, hal-hal sepele, penampilan, kayak kamu pakai sepatu hitam gitu misalkan. Kebetulan yang lain kebanyakan pakai sepatu putih dan kamu pakai sepatu hitam. Ya, nggak pernah gaji dari kantor sini tuh nggak cukup ya buat beli sepatu putih. Itu kan terdengar sebenarnya guyonan ya, atau mungkin sudah sarkas sekali karena omongannya sudah negatif. Tapi lagi-lagi hal itu sengaja dilakukan. Untuk apa? Untuk membandingkan dan membuat citra dirimu tuh jauh lebih buruk daripada si manipulator tersebut. Ayo, siapa yang punya teman kayak gitu? Ayo. Yang ketiga adalah memberikan informasi mendadak. Memberikan informasi mendadak ini biasanya begini. Misalkan ada suatu project atau teman-teman punya satu kegiatan yang harus dilakukan, misalkan tenggatnya 2 hari lagi. Nah, 1 hari sebelumnya kita sudah dapat narsum atau mungkin apa, tiba-tiba diberikan informasi yang mendadak. Narsum yang itu kan kayaknya kurang kompeten, soalnya dia gini. Jadi seolah-olah apa yang sudah dibicarakan di awal tuh bisa dipatahkan oleh dia semau-maunya dia. Jadi
dia suka banget memberikan informasi mendadak, tapi informasi ini yang membuat kamu tuh akhirnya mau nggak mau ngikutin apa maunya dia. Mungkin sebelumnya dia memiliki pandangan lain, mungkin salah satu contohnya aja snack deh. Misalkan kita pesen snack di Bu ini aja ya, udah kelar nih, kita udah selesai koordinasi atau mungkin udah selesai rapatnya, tapi tiba-tiba satu hari sebelumnya jangan, soalnya itu katanya nggak enak, isinya gini kurang. Nah, ini kan informasinya mendadak ya, padahal kita sudah selesai berkoordinasi atau mungkin sudah selesai rapat, tapi dia memberikan informasi ini sangat amat mendadak. Nah, itu perlu diwaspadai. Biasanya yang kayak gitu-gitu, dia itu sudah memiliki rencana sendiri. Supaya apa? Supaya kamu itu mengikuti apa keinginannya dia. Secara otomatis mau nggak mau akhirnya yang lain juga jadi kita nggak punya pilihan selain mengikuti pilihannya dia. Begitu. Biasanya sifatnya memang negatif, terkesan dadakan, dan membuat suasana kantor itu menjadi akhirnya ya udah deh, daripada kita mempertahankan ego, lebih baik mengiyakan apa yang dimau oleh si manipulator tersebut. Hati-hati ya teman-teman, karena ini bisa banget bikin toksik dalam hubungan perkantoran kalian atau di hubungan kerja, itu juga jadi nggak bagus. Jadi bentuk manipulasi menurut saya yang bisa terjadi di hubungan pekerjaan atau kantor itu ada 3. Yang pertama adalah suka memutarbalikkan fakta. Yang kedua itu suka memberikan humor yang negatif atau sarkasme, hati-hati. Yang kedua ini hati-hati banget. Yang ketiga adalah suka memberikan informasi mendadak, informasi negatif yang mendadak. Semuanya, 3-tiganya ini diperuntukkan mau nggak mau supaya apa? Supaya dia bisa mempertahankan keinginannya dan keinginannya teman-teman yang lainnya tuh akhirnya bisa terpatahkan. Nah, otomatis yang lainnya mau tidak mau, terpaksa nggak terpaksa, harus mengikuti apa yang diinginkan oleh si manipulator tersebut. Begitu teman-teman. Adakah yang begitu temannya, atau jangan-jangan Anda sendiri pelakunya? Oke, apapun itu kita coba sama-sama introspeksi ya. Introspeksi ketika ada suatu kesalahan, ini semua tuh sebenarnya bisa dibicarakan bareng kok. Tetap akan bisa mengingatkan, saling mengingatkan itu bukan terkesan kita baper atau kepo, enggak. Saling mengingatkan itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap teman kita atau terhadap lingkungan sekitar pekerjaan kita, supaya apa? Supaya tercipta lingkungan yang kondusif, yang harmonis. Ujungnya kan hasilnya pasti akan memuaskan untuk pekerjaan kalian masing-masing, begitu ya. Jadi kalaupun ada bentuk-bentuk manipulatif yang terjadi di hubungan pekerjaan atau hubungan kantor kalian, ingat, jangan suka makan makanan, jangan suka nyalah-nyalahin, tapi semua pasti akan bisa terselesaikan dengan baik jika bisa dikomunikasikan bersama. Intinya itu. Kalau tidak ada komunikasi bersama atau seolah-olah kita membenarkan apa yang dilakukannya terus, ya mau sampai kapan dia tidak akan pernah sadar kalau dirinya adalah si manipulator. Oke? Selesai bagian manipulasi. Ada 3 part ya. Yang pertama sudah, yang kedua, dan ini yang terakhir. Terima kasih banget ya teman-teman, masih terus dengerin cerita saya, karena banyak banget yang mau saya ceritain sama teman-teman semua. Intinya kalau teman-teman senang, silakan di subscribe, kita bisa sharing bareng. Silakan tanya di kolom komentar juga boleh. Intinya saya suka banget bercerita, dan saya love banget sharing tentang apapun yang menurut saya ini bermanfaat untuk diri saya dulu, terutama untuk diri saya, setelah itu mungkin untuk teman-teman di luar sana. Oke? See you next time, see you next video. Ditunggu ya video-video selanjutnya dari Kata Rasya, cerita Rasya. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.